Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kita kali ini eh, kita akan mempelajari memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini makna persatuan kita lihat yaitu gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh atau disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Misalnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, budaya, tradisi itu disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman ini diperkukuh atau disatukan menjadi satu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun bermacam-macam atau bercorak ragam budaya, agama, suku atau sara, itu disatukan dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada tiga, yaitu faktor geografis. Negara Indonesia terdiri dari letak geografis. Faktor yang kedua adalah faktor manusianya, terdiri dari 335 juta bermacam-macam suku bangsa adat istiadat yang berbeda. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Indonesia dikelilingi oleh lautan, perairan, dan sosial budaya yang beraneka ragam. Sehubungan dengan kondisi Indonesia geografisnya, maka Indonesia sangat tegas dinyatakan dalam Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, di mana tujuan Wawasan Nusantara itu adalah ke dalam mewujudkan kesatuan integrasi bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan, baik aspek alamiah atau trigatra dan juga aspek sosial yaitu pancagatra. Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Tujuan keluar yaitu turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undangan yang pada kala itu sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala, yaitu dalam Sumpah Palapa dan juga moto bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam konsep Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan satu kesatuan politik. Yang kedua, Wawasan Nusantara merupakan satu perwujudan kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan satu kesatuan di bidang sosial budaya. Yang keempat, perwujudan satu kesatuan di bidang pertahanan dan keamanan. Hakikat Wawasan Nusantara bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan bangsa Indonesia. Kedudukannya diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Fungsinya sebagai pedoman motivasi rambu-rambu menentukan kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Tujuannya mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Kedudukan Wawasan Nusantara, Pancasila sebagai landasan ideal negara, landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 45, landasan visionalnya yaitu Wawasan Nusantara.
Ketahanan Nasional Landasan Konsepsional Bangsa. GBHN adalah landasan operasionalnya. Nah, dalam kedudukannya boleh kita lihat skemanya ini. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan. Ini boleh anak-anak lihat dalam tabelnya ini. Inilah tabel yang harus Anda kuasai, lalu nanti Anda terangkan. Nah, isi dari perwujudan wawasan Nusantara ini dalam satu kesatuan politik bahwa kebulatan wilayah nasional. Boleh nanti Anda cari dan lihat di buku paket masing-masing, yaitu bab 6 untuk kelas 11 SMK Pariwisata Arjuna Laguboti. Sekian untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Stay at home and study at home. Dadah.